Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi P3K 2024 gitu ya. Kita sudah sampai ke part 5, bahas soal-soal terbaru untuk semua mapel tentunya ya. Biasanya untuk semua mapel itu untuk manajerial sosiokultural itu ya tetap sama gitu ya teman-teman ya. Maka kita selesaikan dulu untuk manajerial dan sosiokultural. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang soal-soal tipe manajerial sosiokultural, jadi teman-teman harus memahami indikator-indikator yang dipakai dalam penyusunan soal dan bagaimana cara menjawabnya, ya teman-teman ya. Untuk kompetensi manajerial itu ada 8 indikator ini ya teman-teman ya: integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Kalau yang kompetensi sosiokultural itu perekat kebangsaan, hanya satu indikator. Jadi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memahami ke-8 yang manajerial dan satu untuk sosiokultural. Nanti baru setelah paham, oh ini tipe soal ini masuk ke kerjasama, masuk ke perangkat kebangsaan, masuk ke pelayanan publik. Nanti baru teman-teman itu tahu, oh kira-kira kalau ada soal seperti ini, maka jawabannya harusnya seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja menuju ke soal-soalnya. Menjelang akhir semester, Anda mengevaluasi capaian belajar peserta didik dan menemukan bahwa terdapat satu anak yang berisiko tinggal kelas. Anda menemui peserta didik tersebut untuk mencari tahu penyebabnya. Peserta didik tersebut mengatakan bahwa ia sempat kewalahan beberapa bulan terakhir, namun ia berjanji akan berusaha mengejar ketertinggalannya karena tidak ingin tinggal kelas. Cara Anda membantu peserta didik tersebut adalah titik-titik. Kalau kita lihat dari opsi pilihan gandanya, tidak perlu saya bacakan dulu ya. Ini kalau kita lihat dari opsi pilihan gandanya, terlihat di situ adalah unsur-unsur kerjasama gitu ya. Ini jadi masuk di kerjasama. Jadi tidak hanya di narasi soalnya, tapi juga lihat di opsi pilihan gandanya ini merujuk kepada kompetensi apa, manajerial atau sosiokultural. Kalau manajerial indikatornya yang mana, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat yang A. Menghubungi seluruh guru yang mengajar peserta didik untuk membahas situasi akademiknya, kemudian meminta bantuan berupa tugas tambahan yang dapat dikerjakan untuk meningkatkan nilai peserta didik. Jadi ini yang diajak kerjasama adalah seluruh guru ya, seluruh guru yang mengajar. Yang B, ini semua guru yang mengajar ya teman-teman ya. Yang B, meminta bantuan guru BK untuk memberikan pendampingan terkait masalah yang dialami peserta didik, serta menghubungi orang tua peserta didik untuk bekerja sama dalam pendampingan di rumah. Jadi ini yang diajak kerjasama ada dua, yaitu guru BK dan orang tua. Yang ketiga, memastikan komitmen peserta didik atas capaian pembelajarannya. Oke, berarti peserta didik itu juga di push ya, dengan meminta bantuan rekan guru yang mengajar untuk mengawasi di kelas, serta bantuan orang tua. Ini banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi peserta didiknya ada kolaborasi lah antara peserta didik, guru, dan orang tua. Yang keempat, memanggil orang tua peserta didik untuk bekerja sama dalam membantu mengawasi komitmen belajarnya di rumah dengan memastikan bahwa peserta didik mengerjakan seluruh tugas tepat waktu. Jadi ini orang tua dan peserta didik fokusnya. Ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, jelas ya, yang menggunakan berbagai sumber atau mengkolaborasikan dari berbagai namanya subjek ya, itu yang C ya teman-teman ya. Itu mengena di peserta didik, juga ada kerjasama dengan guru, juga ada kerjasama dengan orang tua. Nah, jawaban terbaiknya pasti opsi C nanti. Skor 4-nya di sini. Skor berikutnya pasti di B ini teman-teman. Ini melibatkan BK orang tua. Jadi ya, peserta didik juga termasuk pastinya ya. Kemudian antara orang tua dan peserta didik dan semua guru ini pasti yang lebih banyak yang D. Karena ini melibatkan orang tua, tidak hanya guru saja gitu ya. Jadi sekolah, di rumah, itu ada semuanya ya. Kalau yang A itu hanya di sekolah gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi C. Next, soal berikutnya. Kasus kekerasan pada peserta didik seringkali menjadi sorotan publik. Di sekolah Anda, beberapa guru senior masih menerapkan sistem punishment yang mengarah pada kekerasan peserta didik.
Mereka menganggap hal tersebut sudah lumrah dilakukan. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik. Nah, ini teman-teman. Jadi Anda melihat ada beberapa dari rekan Anda itu melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Nah, intinya seperti itu, tidak sesuai aturan. Ini berarti soal yang cocok dengan indikator integritas. Nanti kita pilih opsi pilihan gandanya yang mana yang integritas, mana yang bukan, gitu ya. Yang A membiarkan hal tersebut karena takut terkesan mencampuri urusan guru senior. Ya, teman-teman lihat yang bagian depan dulu, membiarkan artinya kan tidak berintegritas. Yang B, berdiskusi dengan rekan guru tentang konsekuensi yang tepat untuk diberikan pada peserta didik. Berarti ini ada evaluasi integritas ya, oke. Mencari solusi alternatif berarti ya. Yang C, menegur guru senior bahwa punishment yang diberikan termasuk kekerasan pada peserta didik. Ini berani menegur, berarti punya integritas. Ya, berani menegur. Yang B juga integritas, yang C juga integritas. Yang D, memberi nasihat pada guru senior agar tidak melakukan cara lama dalam memberikan punishment. Ini juga berintegritas. Jadi yang tidak berintegritas hanya A. Lalu B, C, D ini yang paling bagus yang mana? Apakah menasihati? Menasihati dengan menegur itu tingkatannya lebih tinggi menegur. Ada keberanian ya. Kalau menasihati itu lebih rendah. Kemudian yang B yang paling baik tentunya teman-teman ya. Berani berdiskusi. Berani mencari konsekuensi yang lebih tepat, mencari solusi lah intinya. Yang B ini berani memberikan solusi. Maka jawaban B ini skornya 4. Menegur 3, kemudian memberi nasihat itu 2, kemudian yang paling rendah yang tidak berintegritas adalah opsi A. Jawaban terbaiknya B gitu ya teman-teman ya. Oke, Anda merupakan wali kelas dengan peserta didik yang beragam atas agama, kepercayaan, suku, dan gender. Anda ingin memanfaatkan keberagaman ini dalam kegiatan pembelajaran sebagai langkah Anda dalam mengajarkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika kepada peserta didik. Tindakan yang paling efektif untuk dilakukan adalah titik-titik. Ini tentang keberagaman. Nah, nanti kalau kita bahas tentang keberagaman, ini masuknya di kompetensi sosiokultural atau sosial kultural. Gitu ya. Mana yang paling merekatkan ya. Intinya gitu ya. Mana yang paling solutif memberikan merekatkan sehingga proses perbedaan itu tidak menjadi masalah bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lihat opsi A teman-teman. Menyusun kegiatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk memahami dan menerima perbedaan seperti tugas berpasangan dalam materi gender atau tugas kelompok dengan suku yang berbeda dalam materi sejarah. Jadi ini pada kegiatan pembelajaran, kemudian itu fokus pada pembagian kelompok, tapi ada keterbatasan materi gitu ya. Materi gender baru ini, materi sejarah baru ini. Nanti kalau tidak ada materinya gimana? Jadi ini hanya fokus pada kegiatan pembelajaran. Sebagian ya tentunya ya. Yang B, meminta masing-masing peserta didik untuk memperkenalkan diri serta latar belakangnya pada awal pertemuan agar peserta didik yang lain menyadari keberagaman dalam kelas terpicu untuk mengenal rekan-rekannya lebih jauh. Jadi ini dilakukan hanya di awal pertemuan. Yang C, secara sadar mengelompokkan peserta didik dengan latar belakang berbeda dalam satu kelompok tugas agar peserta didik tidak mengelompok berdasarkan kesamaan mereka dan lebih menyadari serta menerima perbedaan antar individu. Berarti ini fokusnya di pembentukan kelompok. Yang D, menggunakan perbedaan antar peserta didik sebagai contoh saat menjelaskan materi agar lebih mudah dipahami. Misalkan mengajarkan dampak gen terhadap fisik seseorang. Ini berarti konten, gitu ya teman-teman. Nah kalau kita lihat ini yang paling lama, paling banyak mengena kepada siswa pembelajaran kita yang terkait sosiokultural yang mana tentu saja yang paling banyak itu ya 4 itu pada kegiatan pembelajaran gitu ya. Kemudian 3-nya di pembagian kelompok, 2-nya ada di konten materi kan gitu ya. Kemudian yang paling sedikit ya intensitasnya ya opsi B. Ya di awal pertemuan. Jadi kalau menjawab ini mana pelayanan yang memberikan intensitas terbaik gitu ya. Kalau di kegiatan pembelajaran itu pasti setiap hari gitu ya. Kemudian kalau yang C itu setiap pembagian kelompok. Jadi ada pembelajaran pada saat pembelajaran sistem berkelompok atau menggunakan metode kelompok baru dipakai.
Kalau tidak ya tidak kan gitu. Yang C ini berarti kan apa namanya itu skornya lebih rendah dari opsi A. Kemudian yang D itu pada saat menjelaskan materi itu kalau ada yang cocok gitu ya. Nah, kalau tidak, nah maka skornya lebih bawah lagi gitu ya. Lebih intensitasnya lebih bawah lagi. Yang satu ini paling bawah karena di situ hanya satu kali ketika awal pertemuan gitu ya. Peserta didik Anda memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda. Adanya perbedaan tersebut membuat Anda khawatir adanya kesenjangan yang berujung pada diskriminasi yang marak terjadi pada pelajar. Sebagai wali kelas, cara terbaik untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang mengalami diskriminasi atas perbedaan latar belakang mereka yaitu titik-titik. Oke ya. Ini diminta teman-teman sebagai wali kelas atau guru kelas itu menentukan kira-kira cara yang paling efektif di mana Anda itu memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang mengalami diskriminasi latar belakang. Ya. Oke, yang A, bekerja sama dengan orang tua murid dengan membuat peraturan untuk menghindari membawa barang-barang bermerek yang tidak relevan dengan pembelajaran serta mengingatkan peserta didik untuk tidak merendahkan orang lain dengan ekonomi yang lebih rendah. Kalau kita lihat ya, jadi teman-teman kalau lihat yang opsi A ini yang menjadi objek sasaran siapa? Orang kaya kan? Iya kan? Jadi orang kaya agar apa namanya itu tidak melakukan diskriminasi atau tidak merendahkan orang miskin lah intinya gitu ya. Padahal kan kita tahu bahwa diskriminasi itu tidak hanya dialami oleh siswa miskin tapi juga siswa kaya juga kemungkinan besar juga dialami pembulian atau diskriminasi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini yang A ini hanya fokus pada orang kaya. Yang B, bekerja sama dengan guru BK dan kepala sekolah untuk membantu peserta didik yang mungkin menghadapi masalah keuangan dalam bimbingan serta mental maupun dukungan sumber daya yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran. Berarti ini fokusnya pada orang miskin ya, membenahi keluarga miskin. Yang C, merancang kegiatan pembelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik dengan memastikan bahwa peralatan kegiatan yang dilakukan dapat diakses oleh seluruh kelompok ekonomi dan materi pembelajaran yang mencakup berbagai latar belakang dan perspektif. Ini bagus sekali ya. Dari rancangan kegiatan pembelajaran, kemudian alat-alat, kemudian materi, ini semuanya ya. Ini jadi fokus pada kegiatan pembelajaran, terutama pada kesetaraan akses. Opsi C ini bagus. Lalu kita lihat opsi D, menerapkan prinsip kesetaraan pada kegiatan pembelajaran, jadi kesetaraan akses, tidak membeda-bedakan berdasarkan latar belakangnya, oke sama seperti A. Mengajarkan penerapan Bhinneka Tunggal Ika kepada peserta didik, memberikan pengetahuan terkait empati. Jadi ini selain pada fokus pembelajaran juga adanya edukasi teman-teman. Ini C dan D ini sama-sama bagus, sama-sama bagus. Skornya kalau tidak C ya D, skor tertingginya pasti kalau tidak C ya D. Gitu ya. Tapi kalau menurut saya ya itu bagusan yang D karena di situ selain fokus pada kegiatan pembelajaran juga adanya edukasi. Kalau C hanya berfokus pada kesetaraan akses gitu ya teman-teman ya. Maka D ini skornya lebih condong ke lebih tinggi daripada C. Kemudian A-nya 2, kemudian B-nya 1 ya teman-teman. Maka jawaban terbaiknya kemungkinan besar adalah D. Anda merupakan guru yang sering menerapkan metode pembelajaran berbasis diskusi dan kebebasan berpendapat. Menurut Anda, metode ini merupakan cara sederhana dalam membantu peserta didik untuk mengetahui dan menyadari adanya perbedaan dan keberagaman. Berikut ini tindakan yang paling efektif untuk dilakukan oleh seorang guru di kelas dalam menjaga nilai-nilai perbedaan. Oke, kita lihat opsi A ini juga sosiokultural ya, sosiokultural. Yang A menjadi panutan terhadap peserta didik dengan mencerminkan perilaku memahami dan menerima perbedaan di sekolah serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan nasionalisme di sekolah. Berarti ini fokusnya kegiatan efektifnya adalah dengan keteladanan tentunya. Yang B merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dengan demikian seluruh pembelajaran akan bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila. Jadi ini pada rancangan kegiatan pembelajaran.
Yang C, senantiasa memasukkan mencontohkan penerapan nilai-nilai persatuan maupun keragaman budaya ke dalam materi pelajaran, misalkan dalam narasi soal maupun contoh soal. Jadi ini fokus pada konten, mengajarkan pada konten ya, fokus pada konten. Yang D, menerapkan prinsip menghargai dalam kegiatan belajar dengan mengajarkan peserta didik menerima dan memahami perbedaan berdasarkan pendapat dalam proses pembelajaran. Ini proses. Ini yang memberikan intensitas tertinggi yang mana? Kalau keteladanan setiap hari ya setiap waktu. Kalau rancangan pembelajaran ya pada saat awal kegiatan pembelajaran, gitu ya. Pada saat sebelum kegiatan pembelajaran sampai ke pembelajaran. Pada kalau konten hanya pada konten-konten tertentu, jadi ada pengurangan. Kalau pada proses pembelajaran itu ya setiap kali ada proses gitu ya. Jadi yang memberikan intensitas tertingginya pasti opsi A, empatnya ya setiap hari setiap waktu kalau keteladanan. Kemudian proses, kemudian baru rancangan, kemudian yang terakhir pada konten. Jadi teman-teman ya, skor terendahnya, intensitas paling rendah lah. Nah, maka jawaban terbaiknya opsi A. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Itulah soal-soal baru yang kemungkinan nanti akan menghiasi di soal PPPK 2024 untuk prioritas. Jadi yang masuk Dapodik kemungkinan besar nanti masuk di formasi prioritas. Segera teman-teman itu mempelajari soal-soal SJT, baik manajerial, sosiokultural maupun SJT yang teknis. Jadi semuanya sebenarnya SJT teman-teman ya. Oke, karena untuk mempelajari itu ya untuk mendampingi teman-teman mempelajari soal-soal terbaru, teman-teman bisa membeli e-book ya dari Ma Channel yang terbukti memang banyak meluluskan P3K dari sejak 2021 gitu ya. E-book P3K 2024 ini untuk semua mapel ya teman-teman, karena SJT ini untuk semua mapel. Nah, dari e-book itu teman-teman mendapatkan gratis tryout online ya yang P3 ya. Harganya cukup 50.000, silahkan teman-teman hubungi nomor yang tersedia di sini. 085 712 166 998. Oke, itu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.